Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini jamaah, Allah kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, di waktu yang sangat mulia ini. Karena ingat jamaah, waktu subuh merupakan waktu yang istimewa. Ini mana Nabi beliau bersabda, man shalla bardaini dakhala jannah. Barang siapa yang sholat di dua waktu dingin, maksudnya waktu subuh dan asar. Karena Nabi jamaah sekalian, dakhala jannah, maka dia jamaah dijanjikan akan masuk ke dalam surga, Masya Allah. Nah, sehingga jamaah memang waktu-waktu subuh dan asar ini waktu-waktu yang bagi sebagian orang sulit untuk mereka datang ke masjid mengerjakan sholat, sulit. Dan mereka jamaah yang dimudahkan oleh Allah adalah orang-orang pilihan. Nah, sehingga jamaah, kalau kita dipilih oleh Allah, maka perbanyak syukur. Berbanyak bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Dan ingat jamaah sekalian, seorang penyair mengatakan, ahkimis safinata fa innal bahra amikun. Perbaharuilah kapal, karena lautan sangatlah dalam. Wastaqsiriza fa innas safara tawilun. Dan perbanyaklah amal, perbanyaklah bekal, karena perjalanan kita sangatlah panjang. Wa khafif an dhahrika fa innal aqabah ka'udun. Dan ringankan beban bawaan, karena bukit sulit dilalui. Wa akhlisil amala fa innan nakida basirun. Dan ikhlaskanlah ketika beramal, karena Allah Maha melihat. Karena Allah Maha melihat. Sehingga jamaah sekalian, ingat, kita hidup di dunia itu sekali lagi hanya tempat persinggahan, bukan tempat tinggal kita untuk selama-lamanya, bukan. Sehingga kapanpun waktunya, hendaknya perasaan seperti selalu kita hadirkan. Dunia sementara, dan kapanpun waktunya pasti akan kita tinggalkan. Sehingga perbanyak bekal, karena perjalanan kita panjang. Perjalanan kita jamaah sudah kita mulai semenjak berada di alam rahim sekitar 9 bulan, mungkin lebih dikit, dan sudah kita lewati. Dan itu singkat. Sekarang kita sudah berpindah ke alam dunia. Dunia juga singkat. Nanti berpindah ke alam barzakh. Setelah itu dibangkitkan. Dan itu jamaah sekalian panjang. Berdiri ketika dibangkitkan saja kurang lebih sekitar 40.000 tahun atau 50.000 tahun. Itu berdirinya. Menunggu hisab. Ya, menunggu hisab. 40.000 atau 50.000 tahun berdirinya. Belum nanti dihisab. Belum nanti sirat. Dan semua orang jamaah akan melalui sirat tanpa terkecuali. Kalau hisab, sebagian orang ada yang tidak dihisab, tetapi sirat semua melalui. Dan Masya Allah, sirat itu sesuatu yang sangat mengerikan jemaah. Sangat mengerikan. Di samping kanan, samping kiri ada kail-kail, yang dimana kail-kail ini jamaah akan
mengenai orang-orang yang akan melaluinya. Kemudian ketika dia terkena oleh kail tersebut, dia akan jatuh ke neraka. Naudzubillah. Sehingga kita harus sadar, perjalanan kita masih sangat-sangat panjang dan ini butuh bekal banyak. Bekalnya adalah amal soleh. Amal soleh kita sekarang ini jamaah termasuk thalabul ilmi, salat 5 waktu, sedekah, puasa, zakat, haji, umrah, macam-macam. Maka jangan sampai kita terlena dengan dunia. Hanya sekedar untuk memenuhi perut kita, misalkan. Kita lupa akhirat. Jangan. Tapi jadikan dunia sebagai wasilah untuk memperbanyak bekal tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita masih pada kitab Halal Haram Bisnis Online karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullah jalla wa ala. Dan bagi hari ini jamaah sekalian, kita masuk pembahasan seputar uang digital tidak muqattah. Ya, ini mungkin jamaah ya, bagi sebagian kita asing ya. Karena memang ini murni ya fikih kontemporer. Tapi tidak masalah, tidak masalah. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Beliau mengatakan, jadi setelah di pertemuan yang kemarin kita bahas tentang uang digital muqattah. Uang digital yang memang ada backup ya. Fiat money atau di backup atau dijamin oleh negara. Ini tidak. Ya. Jadi uang digital yang akan kita bahas adalah uang digital yang dimana jamaah sekalian, uang digital ini tidak ada jaminan dari negara. Tidak ada jaminan ya, dari negara. Selanjutnya kita beralih ke uang digital yang tidak muqattah. Kita sebut tidak muqattah karena tidak ada backup fiat money dan tidak ada negara yang menjaminnya. Ya. Hanya sekedar mungkin komunitas ya. Komunitas membuat uang digital, kemudian mereka saling ya barter misalkan. Ya, hanya komunitasnya seperti itu. Namun dia didapatkan dengan cara mining melalui ya, running script untuk memecahkan ya, algoritma tertentu. Saat ini cryptocurrency yang sedang naik daun adalah Bitcoin. Dan ini memang sudah ya hampir agak lama juga ya Bitcoin. Karena itu untuk memudahkan kita, saya akan melakukan pendekatan dengan pembahasan seputar Bitcoin. Jadi Bitcoin itu jamaah ya sah tidak kalau dijadikan atau dianggap sebagai mata uang, atau Bitcoin itu hanya sekedar ya properti digital. Dan ini yang akan kita bahas ya. Yang akan kita bahas karena jamaah hukumnya nanti berbeda. Kalau dianggap mata uang, bagaimana hukumnya? Kalau itu hanya properti digital, terus bagaimana hukumnya? Ya. Dulu kami pernah menyimpulkan bahwa Bitcoin itu mata uang digital. Waktu itu Bitcoin masih belum semarak seperti sekarang. Harga satu Bitcoin ketika itu sekitar 7 jutaan. Sembilan kami didukung oleh lembaga fatwa Syabakah Islamiyah. Dan fatwa tersebut dikatakan fal umlatur raqmiyah awin nuqud al elektroniyah umlatun fi syaklin elektroni ghairi syaklil waraqi awil ma'dani al mu'tad wa ala dhalika fashira'uha bi umlatin mukhtalifah ma'aha fil jinsi aw muttafiqah yu'addu sarfan. Bitcoin atau mata uang elektronik adalah mata uang dalam bentuk digital. Tidak seperti mata uang kertas atau mata uang ya, berbahan logam tambang. Seperti yang umumnya beredar. Karena itu membeli mata ya, uang digital dengan mata uang ya, lain yang berbeda termasuk transaksi sorof. Ya. Ini yang menjadikan dasar fatwa dari penulis kitab berpendapat bahwa Bitcoin itu dianggap sebagai mata uang. Itu awalnya.
Hingga suatu ketika Allah mempertemukan kami dengan penjelasan tentang bagaimana cara menambang Bitcoin. Dari penjelasan itu kami langsung ya, private ya, artikel di atas karena kami menyimpulkan Bitcoin bukan mata uang. Sebagaimana mata uang digital seperti e-money. Jadi kesimpulan terakhir bahwasanya Bitcoin itu menurut penulis kita bukan mata uang. Ya. Terus bagaimana Mas Salian hakikatnya? Ya. Kata beliau sekilas tentang cara mining Bitcoin. Kita lihat. Bagaimana sih cara ya, menambang mendapatkan Bitcoin. Sekali lagi hanya sekilas agar kita semakin jelas seperti apa hakikat Bitcoin. Ya. Para penambang Bitcoin bisa mendapatkan Bitcoin melalui olah skrip untuk memecahkan ya, algoritma tertentu untuk mendapatkan koin. Para miners harus melakukan running script ya, atau olah data untuk verifikasi data transaksi yang tersimpan dalam sebuah blok yang mereka sebut dengan blok coin. Siapa yang berhasil akan mendapatkan Bitcoin. Saat ini dalam 10 menit ada 12,5 Bitcoin tercipta. Dan angka ini bisa mengalami perubahan. Lalu bagaimana mereka bisa melakukan running script? Itu bukan kepentingan kita. Karena itu yang tidak akan kita bahas. Sehingga jamaah sekalian, Bitcoin itu bukan mata uang digital. Jika Bitcoin bukan uang digital, lalu status dia seperti apa? Sementara di luar negeri, terutama kebanyakan negara Eropa, orang sudah menggunakan Bitcoin untuk alat transaksi. Tidak semua yang bisa digunakan sebagai alat transaksi bisa disebut sebagai mata uang. Belum tentu, ya. Karena sebagian tempat itu mereka transaksinya barang dengan barang. Apakah itu mata uang? Bukan. Jadi artinya sekedar sebagai alat transaksi itu belum tentu dianggap mata uang. Ini poinnya. Permen bisa digunakan sebagai alat tukar dalam kondisi kepepet. Misalnya ketika penjual tidak memiliki kembalian. Meskipun kita tidak menyebutnya sebagai mata uang. Jadi artinya jamaah sekalian, ya, sesuatu yang digunakan sebagai alat transaksi belum tentu mata uang. Lalu apa definisi yang lebih tepat untuk Bitcoin? Menurut kami lebih tepatnya Bitcoin dinyatakan sebagai properti digital yang dianggap bernilai oleh komunitasnya, di mana ukuran nilainya sangat bergantung kepada tren yang berlaku di tengah komunitasnya. Ada beberapa alasan yang mendasari kesimpulan bahwa Bitcoin bukan mata uang. Yang pertama, Bitcoin tidak disepakati semua masyarakat. Banyak negara menolak penggunaan Bitcoin. Mereka mengakui keberadaan Bitcoin, tapi mereka menolak penggunaannya. Di kita pun jamaah sekalian ya nggak mau ya. Untuk menjual rumah dibayar pakai Bitcoin, ya nggak mau. Ya. Buat apa Bitcoin? Jika Anda ekspor barang ke Eropa, bisa jadi Anda tidak akan bersedia ketika Anda dibayar menggunakan Bitcoin. Ketika Anda tidak menganggap bahwa itu sesuatu yang berharga. Ya. Yang kedua, Bitcoin termasuk cryptocurrency yang tidak memiliki nilai intrinsik. Dia berkembang mengikuti tren, bahkan memungkinkan bagi siapapun untuk membuat sendiri mata uang yang lain dengan skrip yang berbeda. Saat ini terdapat lebih dari 1.400 cryptocurrency ya, yang dikembangkan seperti cryptocurrencies ya. Yang pertama ya, Litecoin ya. Ini di launching tahun 2011 ya. Kemudian ada Ethereum ya, ada Zcash, Dash, Ripple, Monero ya. Nah, ini banyak jamaah sekalian ya. Dan itu termasuk di sebagian negara dianggap ya uang digital, ya uang digital. Dan tren bisa berpindah dari satu currency ke cryptocurrency yang lain. Kalau misalkan Bitcoin lagi tren, ya ini yang ya mungkin jamaah sekalian banyak beredar. Kalau sudah mulai ya
Orang meninggalkan ya akhirnya nggak ada harganya. Ya. Saat ini Bitcoin lebih unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Dia memiliki market ya, cap sekitar 33% dan sangat memungkinkan ke depannya. Dan itu berpindah ke Litecoin atau Ethereum atau cryptocurrency lainnya. Ya, ini di sini ada tabel ya. Artinya masalahnya ini akan berbeda-beda nih ya, di satu waktu dan keadaan. Dan yang masalahnya naik turunnya cepat. Dan naik turun cepat, kalau lagi tren ya mahal. Ketika sudah nggak ditinggalkan, bahkan mungkin kadang tidak ada harganya. Ya. Dan ini jamaah tentu tidak memenuhi kriteria sebagai mata uang. Karena sesuatu dianggap mata uang itu diantaranya dia stabil. Kalau tidak stabil nggak bisa. Ya, tidak bisa. Yang ketiga, Bitcoin sangat labil sehingga tidak memiliki nilai ketahanan sama sekali. Dan ini sangat bertentangan dengan karakter mata uang yang dia digunakan untuk acuan harga. Karena Bitcoin sangat tergantung kepada tren di komunitasnya. Jadi nggak mungkin harus seperti ini. Ya, info dari salah satu situs bisnis insider Singapura pada tahun 2010, ada seorang yang membeli 2 pizza dengan membayar 10.000 Bitcoin. Awal 2017 Bitcoin masih di angka 7 jutaan. Kemarin sempat 200 juta. Ya, pernah membeli 2 pizza dengan 10.000. Kemudian 2017 Bitcoin di angka 7 jutaan. Satu Bitcoin 7 juta. Kemudian kemarin katanya 200 juta. Dan saat artikel ini diketik turun menjadi 134 juta. Ini apa aja mas? Aneh ya. Ya. Anda bisa perhatikan perbandingan hingga Bitcoin dengan Ethereum. Ini ada tabelnya, antum bukunya dilihat. Ya. Yang keempat, Bitcoin sangat rentan untuk hilang nilai. Dan sekali lagi ini masalah tren. Dulu ada ya, BitConnect ya, koin ya. Januari ini ditutup. Akhirnya banyak investor yang jatuh bangkrut. Ya. Padahal dulu harga ya, BitConnect koin ya, bisa mencapai 400 US dollar. Lalu nyungsep hingga tidak ada harganya. Alhamdulillah ya. Menjadi sesuatu yang sangat tidak berharga dan sekarang tutup. Ya, Bitcoin bisa saja mengalami kondisi yang sama ketika pasarnya hancur. Nah, sehingga jamaah sekalian memang ya, tidak tepat ya kalau dikatakan Bitcoin sebagai mata uang. Ya, dan ini jamaah sekalian ada ya, cerita tentang ya, TGC. Ya. Apa TGC jamaah? The Great Coin. Ya. Jadi Ramadan tahun lalu 2018 ada salah satu kawan yang menghadiahkan ke saya 1 juta cryptocurrency baru. Beliau juga memberikan akun walletnya. Begitu melihat ya WA, saya terheran. Ini banyak sekali 1 juta cryptocurrency. Namanya The Great Coin. Ketika saya buka webnya, penciptanya mengaku telah berhasil membuat 1 M. Dan ketika itu nilai konversinya masih 0 US dollar. Artinya belum ada nilainya sama sekali. Anda itu ya, Bitcoin saya bisa kaya mendadak. Saya memahami ini kembali kepada teori demand and supply ya. Selagi tidak ada demand dan supply banyak, dia tidak laku. Makanya pemiliknya menghadiahkan ke pihak yang lain dengan harapan dijadikan barang berharga. Ya, ini bisnisnya masalahnya. Untuk menarik konsumen kadang-kadang ya tadi bakar uang ya. Kalau sudah banyak baru dimainkan harganya. Kalau nggak ada harganya, diberikan biar orang menggunakan jamaah salin. Ini ya bisnis ya. Kadang-kadang ya sebagian orang tidak ya memperhatikan ya hal haramnya, yang penting barangnya laku. Ya, ini masalah jamaah salin. Sekarang mas, apa dalil larangan Bitcoin? Setidaknya transaksi Bitcoin masuk dalam larangan jual beli gharar. Seperti yang ditegaskan oleh Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharari."
bahwa Nabi beliau melarang jual beli gharar. Dan inti dari gharar adalah adanya jahalah, ketidakjelasan yang menyebabkan adanya mukhatarah, spekulasi, ya untung-untungan, baik pada barang maupun ya harga barang. Ya. Ini mukhatarah, ya seperti judi ya, mukhatarah, untung-untungan. Contoh bentuk gharar lainnya yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jual beli ijon. Ya. Jual beli buah yang ada di pohon sebelum layak untuk dipanen. Ya. Kita beli mangga, posisinya masih hijau. Kemudian bilang ke pemiliknya, Pak, nanti saya ambil ketika sudah matang ya. Ini nggak boleh. Kenapa? Gharar. Siapa yang tahu jamaah? Setelah 3 bulan atau 1 bulan, ya kemudian buahnya masih misalkan apa namanya masih ada misalkan. Nggak ada yang jamin. Barangkali mungkin 1 bulan atau setengah bulan ternyata kena hama. Semua ya misalkan apa namanya rusak. Maka atas dasar apa kita mengambil harta saudaranya? Nah, maka nggak boleh. Kecuali kalau misalkan kita beli mangga masih hijau, kemudian dipanen langsung, nggak masalah. Untuk rujak, silakan. Kita beli kelapa masih muda, diambil untuk dijual, misalkan nggak masalah. Tapi kalau kita beli kelapa, oh nanti ambilnya pas tua, misalkan ingin dibikin minyak, ini nggak boleh. Kenapa? Gharar. Nah, ada ketidakjelasan. Ya. Ketika akad ini dilakukan, di sana ada 2 kemungkinan yang akan dihadapi oleh penjual dan pembeli. Jika buahnya banyak yang utuh, bisa dipanen. Maka pembeli untung dan penjual merasa dirugikan karena harga jualnya murah. Dulu pas beli ketika hijau masih murah. Sekarang sudah matang, naik. Berarti penjual rugi. Ya. Sebaliknya ketika buahnya banyak yang rusak, pembeli dirugikan dan penjual untung besar. Karena andai buah ini tidak segera dijual, dia akan mengalami gagal panen. Nah, sehingga praktek seperti ini tidak dibolehkan. Ya, praktek seperti ini tidak dibolehkan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'its thimar hatta tuzhiya." Fakina lahu wa ma tuzhi qal hatta tahmarra. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah sampai layak untuk dipanen. Jadi Nabi melarang menjual buah kecuali sudah layak dipanen. Kalau belum, nggak boleh kecuali langsung diambil. Ya. Kalau belum, boleh silakan, tapi harus langsung diambil. Ya. Boleh ditanya apa tanda kelayakan dipanen, maka beliau menjawab sampai memerah. Sampai memerah. Kalau misalkan kita ingin jual mangga, ya kalau sudah merah boleh. Kalau ingin jual padi, ya kalau sudah nguning. Kalau belum nguning, tidak boleh. Kecuali langsung diambil. Ya. Kalau misalkan ada yang kuning, ada yang hijau, maka jamaah dilihat. Kalau misalkan kuningnya sudah mendominasi, tidak masalah. Yang sedikit, itu ngikut hukumnya. Tapi kalau misalkan yang hijau masih mendominasi, maka belum boleh. Karena al-hukmu lil ghalib, hukum itu untuk kebanyakan. Hukum itu terkait dengan mayoritas. Iya. Lalu beliau bersabda, "Ara'aita idza mana'allahu thamrata." Ara'aita idza mana'allahu ats-tsamarata. Bima yakhudhu ahadukum mala akhi. Bagaimana menurut kalian jika Allah mentakdirkan buahnya tidak bisa diambil? Dengan alasan apa penjual berhak mengambil harta temannya? Nah, ini diantara sebab larangannya. Nggak boleh. Kita tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara batil. Ya. Kita ngambil harta orang lain, nggak ada imbalan yang diberikan. Nah, ini nggak boleh, cuma tidak dibolehkan. Jual beli ijon dilarang oleh Nabi SAW karena ghararnya besar. Meskipun penjual dan pembeli melakukannya atas dasar saling ridho. Tapi kan saya ridho. Saya jual durian, ini masih hijau, saya ridho. Dia mau ambil ketika nanti matang. Kata dia, kalau nanti misalkan ternyata gagal panen, dia pun ridho, nah masalah. Boleh tidak? Tetap nggak boleh, cuma.
Saling ridho itu sekali lagi tidak bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Ada laki-laki perempuan berzina, masing-masing ridho. Apakah dengan sebab mereka ridho kemudian zina boleh? Ya haram. Tetap nggak boleh. Jadi keriduan itu tidak akan merubah status haram ya, sesuatu. Ya. Namun keberadaan dia tidak cukup. Karena yang menjadi masalah bukan ya, diadanya pemaksaan terhadap pelaku akad, tapi objek transaksi yang tidak jelas. Ya. Karena memang ya permasalahannya bukan masalah ridho dan tidak ridhonya. Beda kalau misalkan di sini yang jadi masalah nggak ridho. Kalau ridho maka boleh. Ya, ini bukan itu yang jadi masalah. Jika keberhasilan transaksi ijon tergantung kepada ketidakjelasan tatkala panen, keberhasilan investasi Bitcoin sangat bergantung kepada ketidakjelasan tren yang berlaku di komunitasnya. Selama mereka masih suka, harga Bitcoin masih bisa dipertahankan. Ketika mereka bosan, seketika akan hilang. Ketika ada orang beli buah secara ijon dan ternyata pada saat panen banyak yang gagal, Nabi SAW mengingatkan dengan alasan apa penjual berhak mengambil harta temannya. Demikian pula ketika ada orang yang mengambil Bitcoin dengan menyerahkan sekian juta. Ternyata dalam beberapa hari harganya hilang. Lalu dengan alasan apa penjual Bitcoin berhak mengambil harta temannya? Ya, sehingga ini di antara alasan kenapa Bitcoin tidak dibolehkan. Nah, sekarang ya mas, sanggahan pelaku bisnis Bitcoin. Anda beralasan bahwa Bitcoin dilarang karena harganya sangat fluktuatif. Bukankah semua komoditas harganya juga fluktuatif? Anda mengatakan Bitcoin nggak boleh, memang harganya ya tadi naik turunnya cepat. Bukankah semua barang juga seperti itu? Ini alasan mereka ya. Saya mengawali jawaban dengan mengutip firman Allah. Fama lihaula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Jelas berbeda antara Bitcoin dengan komoditas yang menjadi objek dagang di pasar. Bitcoin sama sekali tidak memiliki underlying aset yang mendasari nilainya. Sehingga ketika nilainya hilang, pemilik sama sekali tidak bisa mendapat manfaat apapun. Jadi kalau misalkan Bitcoin ini harganya jatuh, ya, apa yang bisa diambil? Fisiknya, ini uang digital, nggak ada jemaah. Kalau misalkan seperti contoh, ya, misal barang, ya, barang ini harganya turun, tapi barang ini masih ada. Nah, sehingga kita bisa memanfaatkan barangnya. Ya, kalau harganya turun ya silakan dipakai sendiri, jangan dijual. Ini masih bisa. Kalau Bitcoinnya misalnya ini uang digital, apa yang kita manfaatkan? Jadi dari sini saja memang beda, coba. Berbeda dengan minyak atau bahan makanan, ketika mengalami penurunan harga, aset ini tetap bisa dimanfaatkan. Kemudian mas resiko cryptocurrency pada sistem pembayaran. Yang pertama resiko konversibilitas ya. Tidak ada jaminan bisa ditukarkan dengan fiat money, apalagi dengan volatilitas harga yang tinggi ya. Yang kedua, resiko perlindungan dan regulasi. Tidak terdapat pengaturan mengenai penyelenggaraan termasuk pengaturan terhadap pengelolaan algoritma virtual currency, nggak ada. Yang ketiga, tidak ada kapasitas hukum sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi kerugian risiko operasional. Yang keempat, tidak ada keamanan sistem dan ekosistem di sekelilingnya. Yang kelima, risiko settlement. Nasabah hanya bisa melakukan transaksi di dunia virtual sehingga tidak ada jaminan settlement. Ya. Ini yang masalian. Ya, banyak risikonya ya, banyak risikonya. Nah, ini banyak contoh ya. Berikut beberapa bukti contoh Bitcoin yang tidak aman. Mt. Gox apa nih? Perusahaan Bitcoin exchange di Jepang. Ada Bittime ya. Sebuah perusahaan virtual currency exchange di London. Ini contoh-contoh saja masalahnya. Artinya masalahnya memang Bitcoin bukan termasuk mata uang, hanya
properti digital. Ya. Dan kalau itu properti digital jamaah sekalian, apakah boleh diperjualbelikan? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena gharar. Menjual barang yang ada gharornya dilarang oleh Nabi. Sehingga memperjualbelikan Bitcoin ya dilarang. Kenapa? Gharornya besar. Sehingga tidak sah dijadikan istilahnya barang atau alat transaksi, nggak bisa. Sekarang jemaah membayar transaksi online dengan ini beda jemaah, dengan pulsa. Iya, saya lanjutkan sedikit ya. Membayar transaksi online dengan pulsa. Bolehkah membayar transaksi dengan menggunakan pulsa? Bukan syarat jual beli harus menggunakan alat tukar resmi di suatu negara. Sah saja ketika seorang membayar dengan menggunakan selain mata uang. Karena hakikat dari jual beli adalah tukar nukar antara objek satu dengan objek yang kedua. Di masa silam, alat pembayaran dalam akad jual beli tidak harus dalam bentuk uang dinar atau dirham. Misalnya beli gandum atau kurma dibayar dengan kain atau dengan binatang ternak, seperti yang pernah diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli seekor unta dibayar dengan satu wasak kurma ajwah. Ya. Hadis ini jamaah sekalian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Ibnu Abi Syaibah, dan dihasankan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud. Ya. Termasuk diantaranya adalah pulsa. Menggunakan pulsa sebagai alat pembayaran terhadap barang tertentu sama halnya menukar pulsa dengan barang tersebut. Karena pulsa termasuk properti yang memiliki nilai dan manfaat yang disepakati oleh masyarakat. Jadi boleh ya. Sekarang yang masuk kesimpulan uang digital. Ya. Berikut kesimpulan saya terkait uang digital dalam bentuk bagan. Oh ini bagannya ya. Jadi memang nggak bisa disampaikan. Ya. Ya, ala kulli jamaah sekalian, bahwasannya suatu dianggap sebagai mata uang itu kalau memang diterima masyarakat, kemudian stabil, kemudian bisa untuk memenuhi kewajiban, bisa kemudian bisa untuk menyimpan ya apa namanya properti. Ya. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang dianggap mata uang ternyata tidak stabil, atau misalkan jamaah sekalian belum diakui oleh masyarakat ataupun negara, maka ini nggak bisa. Contohnya seperti Bitcoin, di mana Bitcoin ini jamaah sekalian ya tidak stabil, kemudian tidak juga diakui oleh ya, negara. Ya. Mungkin sebagian negara ada yang mengakui, tetapi sebagian negara tidak, sebagian negara yang lain tidak mengakui. Sehingga wallahu alam ya Bitcoin bukan disebut dengan mata uang, tetapi hanya properti digital. Dan ini pun jamaah tetap saja tidak boleh diperjualbelikan. Karena beda ya statusnya seperti pulsa, walaupun properti, tetapi jamaah sekalian ini diakui. Adapun Bitcoin tidak diakui, sehingga tidak boleh memperjualbelikan Bitcoin. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian pagi yang mulia ini bermanfaat. Ya, selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Bolehkah membagi harta warisan secara merata untuk anak laki-laki dan perempuan dengan alasan saling ridho? Jawabannya nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Jamaah sekalian, di antara hukum ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran secara detail adalah hukum warisan. Insyaallah. Detail jamaah sekalian. Laki-laki, perempuan, ayah, ibu, bagiannya berapa, detail. Sehingga tidak boleh bagi siapapun untuk merubah aturan Allah, nggak boleh. Maka ingat dan ingat, ya, kalau misalkan kita di suatu saat, misal, ya, diamanai untuk membagi harta warisan, maka bagilah sebagaimana yang Allah bagi. Harta warisan itu aja masalahnya, harta warisan tanpa kita usaha aja mah. Ujuk-ujuk dikasih. Kok masih protes? Ini kan sama-sama anak. Ya harus sama rata. Ya masalah dia. Harta warisan itu kita nggak kerja, tiba-tiba dikasih. Dan itu harta Allah ya masalah dia.
yang dititipkan kepada orang tua kita. Yang punya bagi ini untuk anak laki sekian, perempuan sekian, orang tuanya sekian, saudaranya sekian. Kok protes ya Mas Hadi? Nggak boleh. Ya. Sehingga wajib dibagi secara aturan syariat. Laki-laki 2 bagian daripada anak perempuan. Ya. Kalau misalkan ingin dibagi rata, nggak boleh. Tetap harus dibagi secara hukum syariat. Yes. Adapun kalau misal setelah mereka tahu bagiannya masing-masing, misal yang laki-laki 2 bagian, yang perempuan 1. Setelah itu mereka musyawarah. Yang laki-laki dia katakan, bagian saya sebagiannya ingin saya hadiahkan sajalah biar adik saya yang perempuan dapat bagian yang mungkin ya bisa sama. Bagian dia dihadiahkan. Itu tidak masalah. Tapi ingat, tetap akad pertamanya harus dibagi secara hukum syariat. Laki 2, perempuan 1. Adapun nanti setelah itu masing-masing ingin memberikan hadiah, terserah. Hadiah boleh, tidak masalah. Ya. Setelah mereka tahu bagiannya, yang laki-laki 2M, yang perempuan 1M. Akhirnya yang laki-laki merasa kasihan. Adiknya mungkin ya dalam artian mungkin tidak sesukses dia misalkan. Akhirnya dia katakan, oh bagian saya yang sekian saya hadiahkan kepada adik saya yang perempuan. Biar mungkin sama rata atau mungkin ya setidaknya mendekati. Nggak masalah. Jadi ini akad kedua. Akadnya akad hadiah. Tapi jangan dibagi rata dari awal. Itu nggak boleh. Karena kalau dibagi langsung rata dari awal, ini sama halnya merubah hukum Allah. Dan itu nggak boleh jamaah. Tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi sampaikan baik-baik ya kepada ya, keluarga bahwasanya memang seperti ini. Dan ingat jamaah sekalian, ketika ada orang tua yang meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan itu disebut dengan tirkah. Dan tirkah itu jamaah sekalian ada beberapa hak. Pertama diambil untuk pengurusan jenazah, yang kedua untuk membayar utang si mayit, yang ketiga untuk menunaikan wasiat, yang ketiga baru warisan. Afan yang terakhir, yang keempat baru warisan. Kalau yang ketiga ini sudah diberikan dan habis warisan berarti nggak ada. Jadi jangan diwarisin dulu. Jadi harta semua dari si mayit namanya tirkah. Warisan keempat jamaah diambil untuk misalkan beli kain kafannya, bayar penggali kuburannya. Kalau punya utang ambilkan. Kemudian wasiat sepertiga kalau ada. Kalau ada sisa silahkan dibagi untuk ahli waris. Kalau nggak ada ya sudah. Kalau misalkan ternyata yang tersisa utang, ya sudah ahli waris musyawarah silakan bayarkan utangnya si mayit. Jangan belum apa-apa jamaah sekalian, utang belum dibayar sudah diambil untuk warisan. Yang ini nggak boleh jamaah. Karena harta itu kadang-kadang kalau sudah diterima orang susah keluar. Masih ingat jangan, warisan itu terakhir. Warisan itu terakhir, jangan dibagi secara langsung. Ya. Dan kalau misalkan 3 hal ini sudah diberikan, maka segera dibagi, jangan ditunda. Karena kalau menunda jamaah sekalian, ini sama halnya menunda hak orang lain. Dan ingat Nabi melarang matlul ghani zulmun. Ya, orang yang kaya yang menunda-nunda untuk bayar utang dia zalim. Kalau misalkan satu keluarga ada 4 saudara, ada satu orang yang dia punya gagasan, harta warisan jangan dibagi dulu. Ini yang nanggung jamaah. Ketika harta warisan tersebut tidak dibagi-bagi gara-gara idenya dia tanggung dosanya. Dia tanggung dosanya. Dia katakan, oh ini rumah jangan dibagi ya. Dia yang punya ide seperti ini, dia tanggung dosanya. Selagi belum dibagi, tiap hari dia dapat kiriman dosa. Nggak boleh. Jamaah sekalian, ini hak kerabat. Kalau hak orang lain saja, ini zalim, nggak boleh. Apalagi hak kerabat, ditahan. Jangan diberikan. Itu nggak boleh jamaah. Haram, ya tidak dibolehkan. Segera dikasihkan ke mereka. Ya kecuali kalau misalkan kondisinya beda, rumah mau dijual nggak laku-laku. Yang penting ini sudah dibagi dulu. Bagian antum sekian. Perkara nanti nunggu ya lakunya kapan itu tidak masalah. Tapi jangan dihalangi. Karena sebagian orang kadang-kadang ada.
Mentang-mentang dia anak pertama kemudian melarang, oh jangan dibagi dulu, ibu kan masih ada misalkan, ini nggak boleh. Ibu dapat bagian, anak-anak tetap dikasih, ya anak-anak tetap dikasih seperti masalnya. Jangan dibiarkan, karena kadang-kadang sebagian orang tidak segera membagi harta warisan, akhirnya apa? Yang terjadi masalah. Orang tuanya meninggal, anaknya akhirnya cekcok. Ya. Karena orang tuanya tadi nggak dibagi. Apalagi nanti anaknya lagi nggak dibagi. Sampai anaknya lagi nggak dibagi, akhirnya ribut mereka. Nah ini jadi masalah. Makanya segera dibagi seperti itu. Karena sebagian orang itu menganggap rakus ya. Bukan seperti itu. Ini hukum Allah. Biar tidak ada kedoliman di situ jemaah. Karena seolah-olah kita itu memandang satu sisi, padahal di situ jamaah kalau kita tahan itu ada kedoliman, dan dolim itu jamaah Nabi mengatakan unsur doliman umat duman. Tolonglah orang yang berbuat dolim dan orang yang dolimi. Orang yang dolim yang melarang untuk segera dibagi, ingatkan, nasihati. Yang didolimi kita bantu agar haknya bisa cepat dia dapatkan, seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Demikian ya Mas Aljan, mudah-mudahan kajian pagi hari ini bermanfaat. Ya tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.